Perkenalkan, nama saya Gilbert Senipar dari D3MP 404. Pada hari ini saya akan mempresentasikan yang dimana untuk memenuhi tugas besar saya, yaitu Human Capital, di mana saya mengangkat PT Kereta Api Indonesia atau sering dikenal dengan PT KAI. Baik, pada slide pertama yaitu tentang kasus PT KAI hingga perkembangannya, di mana slide ini menjelaskan terlebih dahulu apa itu kereta api, dengan tujuan agar pendengar presentasi saya ini dapat mengetahui dasarnya terlebih dahulu sehingga tidak membingungkan ke penjelasan selanjutnya. Baik, akan saya mulai. Kereta api adalah bentuk transportasi darat yang terdiri dari serangkaian kendaraan yang ditarik sepanjang jalur kereta api untuk mengangkut kargo atau penumpang. Gaya gerak disediakan oleh lokomotif yang terpisah atau motor individu dalam beberapa unit. Meskipun secara historis penggerak mesin uap mendominasi. Bentuk-bentuk modern yang paling umum adalah mesin diesel dan listrik lokomotif yang disediakan oleh kabel overhead atau rel tambahan. Sumber energi lain termasuk kuda, tali atau kawat, gravitasi, pneumatik, baterai, dan turbin gas. Kereta api merupakan moda angkutan yang hemat energi dan ramah lingkungan, serta sangat efektif untuk transportasi massal dalam jarak menengah ataupun jarak yang jauh, yang dimana pembangunan kereta api lebih baik dilakukan untuk menghubungkan berbagai titik maupun wilayah. Hal itu dilakukan guna meningkatkan mobilisasi barang, jasa, dan sumber daya manusia yang diangkut sebagai bagian dari aktivitas perekonomian di masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan negara. Baik, slide kedua saya yaitu tentang wujud kereta api di Indonesia tahun 2009 ke bawah, seperti 2008, 2007, dan ke bawah selanjutnya, yang tidak tertata seperti gerbong rusak, kotor, kursi-kursi robek penuh kutu busuk, kakus hancur, dan berbau busuk. Setiap kereta api penuh sesak, penumpang, pedagang-pedagang dengan barang-barangnya, tukang copet, pencoleng, dan pengemis yang memadati gerbong-gerbong sampai lokomotif sehingga menyebabkan turunnya peminat menggunakan jasa PT KAI. Dan pada saat inilah PT KAI mengalami kerugian yang sangat besar. Perlahan-lahan menjadi perusahaan berpelayanan yang baik, sehat, dan memiliki laba. Ditransformasikan menjadi alat transportasi yang diunggulkan. PT KAI sudah mampu bersaing dengan angkutan umum jalan raya. Tidak sedikit masyarakat menjadikan kereta api sebagai alat transportasi sehari-hari. Peningkatan kinerja PT KAI secara tidak langsung telah membantu pemerintah untuk meningkatkan jumlah kendaraan di jalan raya. Perjalanan PT KAI sebelumnya tidak sebaik saat ini. Banyak perubahan yang dilakukan guna menjadikan kereta api sebagai moda transportasi yang baik. Baik, pada slide ini dijelaskan bahwa bangkitnya PT KAI ini dimulai dari 2009 ke atas, yang dimana dipimpin oleh seorang tokoh Ignatius Jonan yang diangkat menjadi direktur utama PT KAI. Saat beliau menjabat, disinilah perubahan yang positif terjadi pada PT KAI, di mana beliau sudah memperhatikan sumber daya manusia, fasilitas, serta kenyamanan untuk si penumpang. Baik, selanjutnya itu tokoh yang berpengaruh dalam kasus ini. Tokoh yang berpengaruh dalam kasus ini yaitu Dr. Ignatius Jonan, SEMA, di mana pada masanya beliau memberantas percalonan tiket calo-calo dengan menerapkan sistem boarding pass, tiket daring, dan penjualan melalui toko retail. Kemudian beliau juga memperbaiki toilet stasiun yang dulunya berbayar, sekarang menjadi gratis. Dan juga fasilitas yang diberikan juga yaitu gerbong atau dilengkapinya AC, sehingga penumpang merasa nyaman. Dalam masa kepemimpinannya di PT KAI juga terjadi peremajaan sarana yang cukup banyak dan mulai peluncuran kereta-kereta baru, juga dengan mendatangkan 100 lokomotif seri CC206 untuk angkutan barang dan penumpang di Jawa. Dan juga beliau juga melakukan pemecatan massal terhadap pemimpin atau karyawan yang dianggap malas untuk
mengembangkan atau memajukan PT KAI. Selanjutnya itu isu permasalahan yang melatar belakangi permasalahan. Saya membagi tiga, yaitu buruknya tenaga kerja, tidak adanya kebersihan, kemudian minimnya fasilitas yang telah disediakan. Di mana pertama, buruknya tenaga kerja. Buruknya tenaga kerja ini menyebabkan tidak adanya perkembangan yang bernilai positif. Karena dari tenaga kerja saya sudah buruk. Bagaimana para konsumen atau para penumpang merasa nyaman bila tenaga kerja saya sudah buruk. Kemudian yang kedua, tidak adanya kebersihan. Seperti penjelasan pada slide pertama atau yang kedua, dengan tidak adanya kebersihan, penumpang akan merasa risih atau tidak nyaman dalam menggunakan jasa PT KAI, sehingga bisa melatar belakangi terjadinya permasalahan. Dan yang terakhir itu minimnya fasilitas yang telah disediakan. Dengan minimnya fasilitas, otomatis penumpang tidak akan merasa nyaman untuk menggunakan jasa. Dengan begitu, ketiga ini dapat menyebabkan terjadinya permasalahan dalam menggunakan jasa PT KAI. Baik, pada slide ini saya membagi 4 solusi alternatif untuk memperbaiki permasalahan di PT KAI. Yang pertama, pergantian, di mana terjadinya memecat pemimpin dan karyawan yang malas. Dengan memperkerjakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dapat diartikan kita akan lebih dekat kepada tujuan yang ingin kita capai. Kemudian yang kedua, modal, di mana kita diminta untuk mencari investor untuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang akan kita lengkapi dengan guna mempernyaman penggunaan jasa yang kita berikan kepada konsumen. Yang ketiga, harga. Kereta api ini kan untuk masyarakat umum, yaitu menengah ke bawah, sehingga penerapan harganya ini harus sesuai dengan kantong atau duit yang dimiliki oleh masyarakat menengah ke bawah. Dan terakhir, promosi. Dengan dilakukannya promosi bahwa PT KAI yang sudah lebih yang sudah lebih maju, kita promosikan agar masyarakat tahu bahwa PT KAI sudah maju dan tidak seperti dulu lagi, sehingga mereka kembali untuk menggunakan jasa PT KAI. Baik, saya terakhir itu apa solusi terbaik dalam permasalahan ini? Menurut saya ada dua, yaitu sumber daya manusia berkualitas dan modal. Kenapa begitu saya pilih? Karena yang pertama yang terpenting itu sumber daya manusia. Bagaimana benda mati itu bisa maju tanpa adanya campur tangan manusia yang berkualitas. Oke. Kemudian yang kedua, modal. Kenapa saya pilih modal? Karena tanpa modal yang banyak, kita tidak akan bisa memenuhi fasilitas yang dapat menyamankan konsumen. Dengan kedua ini bila sudah terpenuhi, maka permasalahan yang terjadi pada PT KAI itu dapat terselesaikan dengan mudah. Baik, demikian presentasi saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.